Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Fitri Agustina Kusumaningrum, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Jepara, Unit Kerja SDN 1 Medan Pete, Kecamatan Nalomsari, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada tugas koneksi modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? 3, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa 1. Guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran saya, terlalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk, diam, mendengarkan saja. 2. Pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif anak saja. Padahal ini saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu saja, tetapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. 3. Guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan anak. 4. Siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, mereka lesu dan tidak bersemangat. Kemudian, saat saya menanyakan kepada anak-anak, apakah ada pertanyaan? Mereka hanya diam. Yang terakhir, yang menjadi fokus utama saya adalah suasana yang tertib, tenang, dan anak-anak memahami materi. Berikut adalah gambaran kegiatan belajar mengajar di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya, 1. Selain yang pertama, merubah pemikiran bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Sumber belajar apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak-anak. Anak-anak bebas memilih sumber belajar dari mana saja yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan yang tidak baik. Yang kedua, pembelajaran menjadi berpusat pada anak dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak. Anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengkonstruksikan pengetahuannya. Yang ketiga, saya lebih menghargai setiap karakteristik belajar anak-anak yang terlahir berbeda. Setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Bagaimana seorang pamong, saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1 ini juga dapat merubah perilaku saya, antara lain 1. Seorang guru dapat mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswanya meningkat. Yang kedua, dalam pembelajaran, seharusnya seorang guru dapat memerdekakan siswa
Salah satu contohnya adalah memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Sebagai seorang pendidik juga harus lebih cermat, melihat bakat dan minat anak didik melalui observasi, wawancara, dan juga pendekatan personal agar kita lebih dekat dengan anak didik. Kemudian, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera saya lakukan di kelas antara lain: 1. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. 2. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dengan budaya setempat. Hal ini penting untuk kita terapkan pada anak-anak. Mengingat saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi banyak sekali mempengaruhi anak-anak. Anak-anak yang hilang nilai-nilai kebudayaannya. Di sini saya sebagai seorang guru berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari anak sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat. Yang ketiga adalah menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif serta inovatif dari mereka. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti, pembiasaan-pembiasaan baik akan selalu saya teladankan kepada siswa tentang bagaimana mereka bersikap menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kelima, tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Kita sebagai guru berperan sebagai among belajar dalam penerapannya di kelas sesuai dengan pengajaran dan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kita dapat menerapkan pola asih, asuh, dan asah. Yang terakhir, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman, sesuai dengan Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain, dan saya mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi menyenangkan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Kemudian, pendidikan sejatinya adalah menghamba pada anak. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kalimat dalam penyampaian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Calon guru penggerak angkatan 10. Bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.